Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali di acara Kesembuhanku adalah firman Tuhan. Mari bersama-sama kita terus bawa di dalam doa sahabat kita, keluarga kita, bahkan jemaat-jemaat kita yang mungkin dalam hari ini masih ada yang sakit, ada juga yang mungkin dalam proses pemulihan. Mari bersama-sama kita terus dukung di dalam doa. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit. Buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hidup ini kalau kita sudah cukup dewasa, kita lakukan hal-hal rohani, tetapi hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa berbuat baik tidak cukup. Melakukan hal-hal yang rohani pun juga tidak cukup. Kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kecerdasan, dan kita memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, itu juga tidak cukup. Tetapi mengikut Tuhan, kita harus memiliki 3 hal, yaitu firman Tuhan ajarkan kepada kita pada kesempatan ini. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengerti bahwa ada hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini, yang perlu kita kembangkan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena kalau kita miliki hal-hal kekayaan, hal-hal duniawi, itu masih belum cukup. Kalau kita sudah berbuat banyak baik, bahkan ayat sebelumnya mengatakan, sekalipun manusia tahu mengerti bahasa malaikat, bahkan punya iman yang besar untuk berkata kepada gunung, pindah gunung, maka gunung bisa pindah. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, maka sama sekali tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar, kita miliki kasih. Bahkan kalau kita punya harta, bagikan bagi banyak orang yang patut ditolong, itu juga tidak cukup. Kasih berbicara mengenai bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, bukan hanya sekedar nafkah, bukan hanya sekedar kebutuhan sehari-hari, bukan hanya sekedar bicara atau motivasi, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mempedulikan mereka, kita merawat mereka, kita mendengarkan mereka, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Siapapun tidak terkecuali, baik mereka dari golongan yang sangat rendah, yang menengah dan ke atas, tidak ada pilih kasih. Namanya kasih, ya tetap kasih. Mereka orang tua, anak-anak, siapa saja, mereka dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Firman Tuhan mengajarkan, ayo lakukan kasih. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk melakukan kasih, tapi percayalah, kalau kita sudah mulai mengambil bagian untuk memperkuat kasih kita, maka ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita untuk mampu melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari
Hari ini firman sudah mengingatkan kita. Kita ingat kembali. Mari kita selidiki hati kita, selidiki kehidupan kita, selidiki perjalanan rohani kita. Kita sudah sampai di level yang mana? Kasihi paling penting, kasihi musuhmu, kasihi saudaramu, dan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Mari saya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sadar akan firman Tuhan hari ini. Semakin hari semakin membawa kami lebih mengerti kepada Tuhan. Apapun yang kami miliki bahkan tidak ada gunanya Tuhan, kalau kami tidak memiliki kasih. Kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh Tuhan kami mohon kepadamu, berikan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh dan mampu untuk melakukan kasih itu. Tidak berpura-pura, tetapi sungguh-sungguh kami memiliki kasih seperti kasih Kristus untuk kami. Tidak memandang siapa saja, dari mana asalnya, golongannya dan lain sebagainya. Tetapi kami hanya berfokus kasih yang diajarkan Tuhan adalah kasih yang sempurna. Ajarkan setiap kami, begitu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mungkin dalam keadaan masalah probleman hari-hari ini. Tuhan Engkau jamah berkati hidupnya. Di dalam keadaan apapun, kasih Kristus tidak pernah hilang. Dalam keadaan yang semakin sulit, kasih Kristus tidak pernah terbatas. Kami mampu untuk melakukannya. Apapun yang terjadi, tetapi kami harus juga ingat firman Tuhan ini, sehingga menguatkan kami terus setiap hari dalam mengerjakan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati orang tua, sahabat, dan jemaat kami yang